Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Wa qala ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kepada kita semuanya selama hidup kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat istiqomah, nikmat senantiasa dalam bimbingan Allah, dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan dan dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semuanya pengikutnya yang senantiasa terus belajar untuk menetapi sunnah-sunnah beliau, khususnya di akhir zaman ini, yang semakin lama akan semakin terasa berat untuk menetapi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang diakui sebagai umat dan akan mendapat syafaatul uzma di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, menambah wawasan dan pengetahuan, memperdalam ilmu agama yang menjadi bekal hidup kita di dunia sebelum nanti kita dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita hatta mamat, sampai kita meninggal, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita awali seperti biasa kajian pagi hari ini dengan membaca, melantunkan zikir Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, semua kebutuhan, keinginan kita. Mudah-mudahan jadi wasilah kita mendapat hasanah di dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq
Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sepuh, para ibu jamaah kajian majlis taklim at-tazkirah dalam kajian kitab at-tazkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingatkan pribadi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, senantiasa kita syukuri. Karena keadaan itu adalah keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan dan harapan-harapan kita, perkuat rasa syukur kita. Tetap bersyukur dalam kondisi-kondisi yang masih ada nikmat-nikmat Allah di situ. Apabila kita merasakan sangat-sangat cobaan hidup kita semakin berat, maka tambahkan rasa syukur itu dengan perkuat kesabaran. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Walaupun agak berat dan susah menghadirkan akhirat di hati kita. Sering orang kalau berbicara akhirat itu menjadi seolah-olah mentok. Ketika ada teman yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, misalkan kurang sabar, emosional, amarah, pengennya mereka teng-teng gitu,
Kemudian kita ingatkan sabar, ingat akhirat misalkan. Udah mengalah aja, ingat akhirat, sabar. Ada pahala dari Allah, ada kebaikan yang Allah akan gantikan, menggantikan keburukan yang kita alami. Terkadang orang karena yang terasa adalah dunia, dia nanti menanggapinya dengan ungkapan-ungkapan dunia. Atau hari mau akhirat mah beres segala macam oke. Mentok terus. Atau mau akhirat, hese mau akhirat mah. Nah, itu hal-hal yang sangat harus diistighfar. Ya. Al-Quran banyak sekali ayat yang Allah di situ memberikan kita pemahaman bahwa akhirat itu hal yang utama dalam hidup kita. Harus diperjuangkan akhirat itu. Bukan lipstik, bukan pemoles bibir saja akhirat itu. Tapi harus belajar memahami dan menerapkannya sedikit-sedikit, walaupun berat memang. Dan yang terasa adalah dunia. Ya, yang terasa adalah dunia. Hal-hal kecil saja yang ibu rasakan. Pasti yang terasa itu dunia, bukan akhirat. Dunia yang terasa. Kita juga orang-orang yang paham juga yang kategorinya mungkin pemahaman agamanya bagus, entah itu gelarnya ustaz, ustazah, kiai gitu. Itu belum tentu bisa memahami akhirat dengan benar kalau tidak dilatih. Makanya kita terus belajar pelan-pelan memahami, saya ini ada di dunia, tujuan saya itu bukan dunia. Kita mah cuma lewat dunia. Kita itu mau menuju kampung akhirat. Begitu dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah. Dan diingatkan betapa hinanya dunia manakala kita menggapai dunia tapi menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Terlalaikan dengan dunia. Makanya konsep bersyukur itu luar biasa. Di Quran surat Luqman ayat 12 saya buka tuh, ternyata diingatkan kalau kita bersyukur ternyata kita itu mensyukuri diri kita sendiri. Fa inna ma yashkuru fa man syakara fa inna ma yashkuru fali nafsi. Wa man syakara faman syakara fali nafsi. Jadi buat diri kita. Fa inna ma yashkuru li nafsi. Itu. Kalau orang bersyukur sesungguhnya dia itu bersyukur fali nafsi, untuk dirinya. Bukan untuk Allah. Kita yang dapat pahala, dapat hisab yang ringan, dapat hisab yang dapat mizan yang tanpa hisab, tanpa perhitungan gitu. Dilipat gandakan oleh Allah pahala. Itu yang luar biasa. Jadi kalau tidak ditumbuhkan rasa akhirat dalam hidup kita, kita akan lupa setiap hari dengan akhirat. Tapi kalau ingat, banyak manfaatnya. Meredam emosi dan amarah yang berlebihan, yang keluar dari batasan syariat, menghilangkan dendam, hasad dan sebagainya. Ya, ingin selalu islah dengan sesama, cara-cara yang baik yang ditempuh, tidak dengan cara-cara yang tidak islah, yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya pernah sebutkan, kalau kita berhadapan dengan manusia, kita berselisih dengan orang, maka diam itu lebih baik gitu. Ulama salaf di dalam makalah-makalahnya sering mengajarkan kita bahwa kalau kita mendapat keburukan, kalau kita membalas dengan keburukan yang sama, misalkan kita dapat satu keburukan, kita balas dengan satu keburukan gitu. Yang pertama kemungkinannya apa? Kita terbalas kesalahan kita, dendam kita, tapi kita tidak dapat pahala. Karena kan membalas tidak ada pahalanya, tidak ada. Walaupun boleh sebanding, mislum itu seperti setimpal gitu. Tetapi kalau kita diam, tidak membalas dan bersabar, dapat pahala kesabaran dan pahala menahan untuk tidak membalas. Itu bedanya, itu aja. Tapi kalau membalasnya berlebihan, lebih daripada kezaliman, keburukan yang diberikan oleh orang lain itu, kita dapat dosa. Gitu. Ya, bisa dipertimbangkan oleh kita.
Lebih baik saya diam, bersabar, atau membalas, kayak gitu. Itu pertimbangannya. Kalau mikirinnya dunia, pasti hanya malas, mata tentang emosional dan lain-lain. Tapi kalau mikirnya akhirat, sudah gitu. Biar Allah yang ganti keburukan yang kita dapatkan dengan kebaikan dari Allah yang kita tidak tahu kapan diberikan oleh Allah kebaikan itu. Gitu. Ini adalah motivasi hidup kita di akhir-akhir hayat hidup kita, ya, supaya nanti Allah mudahkan perjalanan kita menujunya di akhirat nanti. Pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian tentang sirat, ya. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa hadis. Hari ini kita sampaikan beberapa hadis lagi. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah. Isnad dan matanya hasan. Artinya mendekati sahih dan bisa menjadi pegangan dalam amal. Abu Hurairah itu adalah sahabat yang paling banyak menyertai Nabi. Paling banyak di rumahnya, dalam peperangan banyak sekali Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu rawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Karena beliau hidup bersama Rasulullah SAW, walaupun ditolak oleh beberapa madhab yang keluar dari Islam, ya, kayak seperti madhab yang kayak Syiah gitu, itu ditolak riwayat-riwayat Abu Hurairah. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah SAW. Kata beliau, qala li Rasulullah SAW. Telah berkata Rasulullah SAW kepadaku, "Allimin nasa sunnati." Ajarkanlah manusia sunnahku, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah. Wa in karihu dzalika, walaupun mereka membenci hal tersebut. Jadi Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, ajarkanlah kepada manusia sunnah-sunnahku walaupun mereka akan membenci. Wa in ahbabta alla tuqafa 'ala sirat tarfata ainin. Bila engkau ingin tidak dihentikan langkahmu di atas sirat sekejap mata pun, hatta tudkhalal jannah, sampai engkau dimasukkan ke dalam surga, fala tahdus fi dinillahi hadasan bi rabbika. Janganlah kalian menceritakan, membuat hal-hal yang baru dengan pikiranmu. Jadi jangan membuat hal-hal yang baru yang tidak Rasul ajarkan, yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Mungkin ini yang disebut dengan bid'ah itu, walaupun dalam cakupan yang lebih luas banyak perdebatan tentang bid'ah. Pokoknya jangan membuat hal-hal baru yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini kaitannya dengan kalau kamu tidak ingin dihentikan dalam perjalanan di sirat. Jadi orang yang membuat hal-hal yang baru, ibadah baru, ritual baru yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, itu nanti akan dihentikan di sirat. Kalau tidak ingin dihentikan, jaga itu, jangan sampai membuat hal-hal yang baru. Ini yang pertama. Yang kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini penting ibu-ibu. Ini pas sekali bahasannya, ya. Imam Al-Qurtubi mencantumkan hadis ini. Annahu qala, man ahsana shadaqah fid dunya jaja 'ala sirat. Man ahsana shadaqah, siapa yang membaguskan sedekahnya fid dunya, di dunia, jaja 'ala sirat, dia akan melewati sirat. Siapa yang membaguskan sedekahnya, dia akan melangkah di sirat. Wa man qada hajata armilatin, barang siapa yang memenuhi kebutuhan janda, armilah, janda, akhlaqallahu fi tirkatihi, Allah akan mengganti apa yang ditinggalkannya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan janda, Allah akan mengganti apa yang ditinggalkannya di dunia.
Ini hadis menjelaskan tentang amal yang akan membuat kita lancar menyeberangi jembatan. Ini hanya 1-2 saja yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Yang lainnya mungkin sama. Amal-amal kebaikan apapun akan memudahkan kita melangkah di sirat dan tidak dihentikan. Apalagi kita jatuh ke dalam neraka. Nauzubillah. Subhanallah. Kemudian hadis yang lain dari Abu Ja'far qala ini maqalah ya. Ra'aitu fil manami, Abu Ja'far bercerita, ra'aitu fil manami ka'anni waqifun ala qanatir jahannam. Aku bermimpi dalam mimpiku. Kalau mimpi orang-orang soleh dulu itu mimpi-mimpi yang berkualitas, bukan kayak mimpi kita. Mimpi kita mah bunga tidur. Kalau mereka mimpinya itu mimpi petunjuk, kadang-kadang dimimpi. Ya, jadi kadang-kadang bermakna gitu maksudnya mimpinya. Abu Ja'far ini mengatakan, aku melihat dalam mimpiku ka'anni waqifun ala qanatir jahannam. Aku berhenti di atas jembatan jahanam di Sirat. Anadartu ila haulin azim, maka aku melihat sangat-sangat kacau balau, menegangkan, seram. Faja'altu afkara, maka aku berpikir fi nafsi dalam diriku, kaifa al-ubur ala hazi. Melihat bagaimana Sirat, dia berpikir Abu Ja'far, ini bagaimana bisa kita melewati Sirat gitu. Kok gini kondisinya gitu. Mungkin orang ningali langsung bener, hah? Kieu kok kumaha lewatna gitu. Berpikir dia. Fa idza qailun yaqulu min khalfi. Saat itulah aku mendengar suara orang yang berbicara di belakangku. Ya Abdullah, hai Abdullah. Abu Ja'far itu. Dha hamalaka waqbur. Letakkan bebanmu dan melangkahlah. Fakultu, maka aku bertanya, wa ma hamli, apa bebanku? Qala da'id dunya wa'bur, tinggalkan dunia dan melangkahlah. Tinggalkan dunia dan melangkahlah. Ini pesan dalam mimpi. Jadi kalau ingin melampaui sirat, bisa melewati sirat, tinggalkan beban. Bebannya apa kata Abu Ja'far? Dunia. Da'id dunia, tinggalkan dunia, wa'bur dan melangkahlah. Ini isyarat kita jangan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, tapi sebagai sarana, wasilah. Di dalam Al-Quran semua ayat tentang dunia Allah mencela dan mengingatkan. Dalam Al-Quran tentang dunia semuanya. Kalau memperbandingkan, dibandingkan dengan akhirat dunia itu. Surat Ad-Duha yang sering saya sampaikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan pasti akhirat itu lebih utama dari dunia. Allah yang menyebutkan. Dalam surat Al-A'la sama. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih baik daripada dunia, lebih baik dan lebih kekal. Apalagi kalau baca ayat-ayat tentang celaan Allah dengan dunia, celah. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah dunia kecuali adalah kehidupan perhiasan yang menipu. Allah. Makanya pesan Allah apa? Jangan dilalaikan dunia. Dalam Quran surat Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Salah satu dunia itu adalah perhiasannya adalah anak-anak, harta, kalau suami istri, kalau istri suami, itu dunia. Jangan sampai
mereka melalaikan kita. Makanya dalam hadis juga Rasulullah SAW mencela dunia, mencela. Kemudian Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya membahas kenapa dunia dicela. Kita kan ada hidup di dunia. Apa harus kita tinggalkan karena dicela? Geus we urang yang tulungan naon, miskin hirup gitu. Teu boga imah, teu kudu make baju nu bagus. Compang-camping hirup mungkin di gunung segala macam gitu. Apa begitu? Tidak begitu maksudnya. Maksudnya dunia itu jangan disimpan di dalam hati, tapi simpanlah di tangan. Dunia itu simpan di tangan, jangan di hati. Kalau di hati dia akan mengganggu tujuan yang sebenarnya dalam hidup kita, yaitu mencapai akhirat dengan sebaik-baiknya. Karena dunia itu tidak akan membuat puas kita, tidak akan. Tapi kadang-kadang kalau akhirat membuat kita jenuh dan capek. Dunia mah enggak, semangat wae dunia. Tidak akan ada ianya puasnya. Makanya doanya kita juga doa meminta kepada Allah, ya, jangan sampai dunia menjadi cita-cita tertinggi kita. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Boga ilmu tujuanan tentang dunia. Jangan sampai. Jadi temanya kalau disimpulkan dalam hadis ini tentang sirat ini, salah satu yang akan menghalangi kita bisa melewati sirat dengan mudah gitu adalah dunia. Letakkan dunia dan lewatilah itu. Menurut Abu Ja'far. Jadi kita disuruh untuk melewati dunia dengan meninggalkan dunia dan melewati sirat. Sehingga mengikuti, ternyata bukan hanya Rasulullah SAW, para sahabat gitu. Kemudian menggambarkan bagaimana dunia itu akan menjadi penghalang kita dalam meraih akhirat. Makanya saya sering kali mengatakan dengan kajian yang saya pahami gitu ya, tidak ada konsep keseimbangan hidup dunia akhirat. Jadi nggak ada tuh konsep keseimbangan. Harus seimbang hidup dunia dan akhirat, tidak ada. Nggak ada. 50-50 itu nggak bisa 50-50. Jangan 50-50. Pokoknya mah sekuat mungkin akhirat capai, dunia akan mengikuti. Dunia akan mengikuti. Tentu saja sesuai dengan takdir Allah kepada kita. Kita kan sudah punya rezeki masing-masing. Sudah ditetapkan rezekinya. Itu yang kita akan dapatkan. Sekarang tinggal mengejar akhirat. Akhirat mah gimana kita? Tidak diserahkan kepada Allah. Ikhtiarnya gitu. Makanya dunia itu sekedarnya saja, akhirat sebaik-baiknya kita capai. Makanya pernah kita kaji kan di hari Jumat itu ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu bukan menunjukkan konsep keseimbangan, bukan. Itu hanya menjelaskan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kita ingin baik di dunia, ingin baik di akhirat. Itu tidak seimbang. Salah nanti kalau dipahami seimbang. Ya, bisa 50-50 gitu maksudnya. Tidak begitu. Harus lebih utama akhirat dalam hidup itu. Ada pilihan-pilihan, utamakan akhirat. Dan itu perlu belajar. Tidak bisa kita instan. Ya. Orang yang tiap hari bergelut dengan Al-Quran belum tentu memahami hakikat hidup dunia akhirat. Ya, belum tentu. PR. Makanya ulama itu di dalam kitab-kitabnya, ulama tasawuf dalam kitab-kitabnya mengingatkan kita, narasi-narasi emas mereka itu mengingatkan kita bahwa akhirat itu bukan hal yang abstrak, yang angan-angan gitu maksudnya. Saya mikiran akhirat. Tidak. Seperti tadi, kalau kita disuruh memilih dunia akhirat, contoh dalam sikap, ketika mendapat keburukan dari orang lain, kita membalas, itu boleh, tapi itu dunia itu kita membalas, itu dunia. Apa yang didapatkan? Tidak dapat apa-apa.
nggak dapat pahala, hanya kepuasan pribadi. Alhamdulillah bisa males, bisa membalas, udah itu dunia. Bisa malas syukur, udah nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Sudah karena membalas, kamu sudah membalas dengan baik dapat pahala, enggak. Membalas udah aja clear, udah membalas. Itu dunia itu. Kalau membalasnya berlebihan, apalagi itulah dunia. Tapi kalau diam dan bersabar, itulah akhirat. Itulah akhirat. Nah itu butuh kesadaran. Oh iya ya. Kayaknya kan kita mah lalu ingin tuntas di dunia. Boleh kita menuntut hak-hak kita dari orang lain yang menzalimi kita, tapi itu bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaiknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau disesuaikan dengan cara yang baik, boleh dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang tidak baik. Ya, ini luar biasa ya pesannya. Jadi dunia itu beban. Bahkan ekstrimnya Umar bin Khattab radhiyallahu an menyamakan dunia itu dengan sampah. Gitu. Dengan sampah. Ketika beliau melewati tumpukan sampah, itu kemudian tercium bau dan para sahabat menutup hidungnya, gitu. Lalu menghindarinya, gitu. Langsung beliau mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian ini sampah yang kalian hindari, kalian merasa jijik darinya, itulah dunia. Tetapi Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya menetralisir dunia yang dicela itu yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dunia yang mendekatkan kita dengan Allah dan menjadi akhirat ketika kita beramal, itulah akhirat. Itu. Ya. Makanya harta kalau untuk kepuasan diri pribadi tok itu lebih dari kebutuhan pokok, itu dunia. Kadang tidak ada nilainya. Tapi ketika harta itu disedekahkan, diwakafkan, itulah akhirat. Nah harta yang itu keluar dari